turning back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gue mau update lagi kabar terbaru perihal acara 10 Februari di Jakarta International Stadium. Dari akun resmi di X dari Pak Anies Rashid Baswedan, 4 hari lagi dan hari ini sudah dibuka untuk pendaftaran e-tiketnya ya. Hari ini sudah dibuka pendaftaran e-tiketnya. Nanti kalian bisa masuk ke website gors.co.kumpulakbar. Hari ini jam 11 itu bakalan dibuka untuk e-tiketnya. Nah, nanti kita akan masuk ke website itu jadinya seperti ini ya. Nah, kita udah buat akun, kita masuk dan ini ke detail paketnya. Dan tiket akbar bersatu berani berubah stadium. Jadi syarat dan ketentuan. Tiket hanya berlaku untuk satu orang. Tiket hanya berlaku untuk satu orang, maksimal yang didaftarkan itu 4 orang ya. Jadi satu orang itu untuk berlaku untuk satu orang, maksimal pemesanan tiket itu 4. Jadi ketika lo masuk akun register pesan bisa untuk 4 orang. Terus open gate itu dimulai jam 4.30 itu ke sekitar habis subuh ya. Habis subuh baru gate-nya dibuka atau gerbangnya dibuka. Terus setelah pukul 06.30 WIB 3 ada lagi prioritas bagi pemilik tiket elektronik. Nah, setelah itu untuk pemilik yang atau yang udah daftar di e-tiket jam 6.30 itu udah di stop. Jadi mungkin sekarang kita bayangin ke kapasitas 82.000 itu JIS, itu semua tir ya, semua tir dalam artian paling bawah, tengah dan atas. Dan mungkin ada VIP atau mungkin di lapangannya nanti dipakai, kita belum tahu juga konsep panggungnya seperti apa, tapi dengan waktu 2 sampai 3 jam kapasitas JIS itu dengan e-tiket, dengan orang yang sudah beli tiket yang dari luar kota mungkin nanti pada nginep di daerah sekitar, karena udah banyak tempat-tempat yang disediain atau dalam artian untuk mereka menginap itu ya, dan menunggu waktu pembukaan gate. Dan mereka mungkin juga sudah dapat link-link atau dapat pemberitahuan bahwasanya ini kita masuk lewat e-tiket. Dan pastikan untuk melakukan screenshot. Jadi setelah kita daftar satu orang, misalkan kita pesan untuk 4 orang, kita screenshot, takutnya nanti ada sinyal di acara itu ada gangguan, itu biasa. Kayak seperti reuni akbar 212 itu terjadi sering begitu. Gangguan sinyal itu bisa pertama untuk menghilangkan atau mengkaburkan kegiatan atau acara yang sedang berlangsung ketika orang-orang semua pengen upload di media sosial, itu bisa terjadi. Segala kemungkinan harus kita antisipasi, makanya siapkan itu semua. Oke, tadi sudah itu akun Pak Anies Rashid Baswedan ya. Ini udah jelas. Dapatkan e-tiket mulai besok Rabu 7 Februari jam 11 dibukanya gratis melalui website Gors. Oke. Acara kumpul akbar akan diadakan pada Sabtu 10 Februari jam 7 sampai jam 12.00. Lu bayangin dibuka jam 4.30, jam 6.30 yang pesan tiket atau yang pesan tiket itu udah nggak jadi prioritas lagi. Mungkin nanti yang lain-lain pada masuk atau mungkin juga sudah penuh. Waktu 3 jam itu bisa penuh karena JIS itu punya gate-nya banyak. Walaupun akses ke JIS-nya itu cuma ada RAM barat dan RAM timur, tapi akses di dalam akses stadion itu sendiri, keliling akses itu semuanya ada akses, banyak gate-nya. Jadi setiap masuk kita akses, kita masuk tir atau basement paling bawah, tir 1, tir 2, tir 3 sampai tir 4. Itu akses sudah banyak banget, udah banyak sekali. Dan nggak perlu takut masalah akses nanti keluar. Makanya kenapa waktu 3 jam itu kita asumsikan 82.000 orang masuk, itu bisa masuk. Karena udah pernah di simulasi ketika ada pertandingan internasional ya kan, yang di under 18 di bawah usia 18 yang
ada Atletico Madrid datang, Barcelona datang. Nah itu penonton kan banyak, dan pernah simulasi itu terjadi ketika Persija lawan Canburi FC itu orangnya banyak yang hadir, kurang lebih 60.000 sampai 50.000. Mereka tuh keluar tuh cepat, banyak, karena di setiap tier atau di setiap tingkat bangunan itu pintunya banyak aksesnya, jadi nggak perlu khawatir orang keluar banyak, tapi nanti akan pasti bertemu itu di ram itu lebar, ram besar, ram itu sangat gede. Dan akses jalan kalau menurut pengamatan gue yang saat ini itu udah jauh lebih baik, dalam artian apa yang menjadi konsen dari seat plan itu sendiri atau perencanaan tata wilayah daerah sekitar JIS itu sekarang udah dikerjakan oleh pemerintahan yang sekarang, oleh PLT dan dinas-dinas terkait seperti dinas perhubungan dan lainnya. Walaupun itu kita harus viral dulu, itu baru dikerjain oleh mereka. Padahal itu udah ada seat plan, dan seat plan itu perencanaan sebuah tatanan kota atau tatanan kawasan itu tetap harus dijalankan. Nah, coba kita pikirkan aja. Anies Baswedan dalam waktu 5 tahun membangun itu 2 tahun dan tersendat oleh COVID. Dan mereka ini seharusnya meneruskan fasilitas yang ada di sekelilingnya, baik itu perbaikan jalan, pelebaran jalan, JPO dan segala macam, stasiun itu harus dikerjakan karena sudah ada street plan atau gambar rencana masternya udah ada. Bagaimana JIS itu sebenarnya berfungsi sebagai stadion yang bisa dituju dengan kendaraan umum, harusnya seperti itu. Ya walaupun terlambat, biarkan, yang penting mereka sudah bekerja. Oke ya, kembali lagi. Intinya kalian nanti tinggal masuk ke website hari ini jam 11, jangan lupa dicek langsung, masuk ke website, daftar dan pesan tiketnya. Ingat jam 4.30 sampai jam 11 sampai jam 4.30 sampai jam 30. Untuk yang punya e-ticketing itu udah tidak jadi prioritas lagi. Gue rasa cukup itu informasi terbaru, dan semoga kita kebagian, dan gue juga belum dapat, dan gue juga mau daftar. Semoga ini kita bisa dapat aksesnya, dapat e-tiketnya, dan kalian semua yang jauh dari luar kota semoga bisa bergabung, sama-sama kita gaungkan perubahan, karena keniscayaan buat kita di saat ada kesempatan yang baik, kita memiliki pemimpin yang menurut kita, yang menurut penilaian kita, nalar kita atau analisa kita, atau kita sudah melihat dari sebanyak aspek, mungkin dari debat terakhir pun kita bisa melihatnya bahwasanya Bapak Anies Rashid Baswedan itu pilihan yang paling tepat untuk memegang amanah rakyat untuk menjadi presiden 5 tahun ke depan. Dengan permasalahan Indonesia yang begitu kompleks, kita memerlukan seorang presiden yang bisa berdiri di kaki sendiri, dalam artian di dalam negeri dia bisa mengatasi masalahnya dengan dia memiliki birokrasi yang beliau angkat sebagai pembantu-pembantunya itu berdasarkan daripada sistem meritokrasi atau berdasarkan kapasitas itu loh, bukannya kepentingan atau pesanan, misalkan diusulkan partai ini itu tidak. Seharusnya Pak Anies berkomitmen nanti ke depannya bila beliau Allah takdirkan menjadi pemimpin kita makanya beliau harus pegang ucapan dia, dan beliau harus lanjutkan seperti apa yang terjadi di DKI Jakarta dengan ada tim percepatan pembangunan itu beliau memilih orang-orang yang kompeten untuk membantu beliau. Perubahan itu akan bergerak cepat jika beliau menggunakan sistem meritokrasi dalam mencari pembantunya, bukan kepentingan atau bukan balas budi, bukan. Ini bukan masalah itu. Beliau berbalas budi hanya kepada rakyat yang memilihnya. Intinya seperti itu, dan beliau harus tetap berintegritas. Semoga semuanya baik-baik saja, semoga lancar, semoga tidak terjadi apa-apa. Insya Allah nanti pengamanan juga banyak dari Ormas, dari kepolisian, dan nanti ada banyak tim-tim kesehatan di semua titik, dan nanti di luar juga ada layar-layar yang disediakan oleh panitia, dalam artian ini kita anggap acara kumpul akbar ini menjadi reuni akbar ya, insya Allah, karena ada kabar juga bahwa Imam Besar Habib Rizik Syihab
akan hadir ke lokasi acara. Ini momen konsolidasi atau persatuan jiwa-jiwa pejuang atau jiwa-jiwa oposisi, di mana 2019 kita dipecah belah dengan adanya sistem pemecahan menjadi kampret dan kadrun, cebong dan kampret. Nah, dan cebong dan kampret itu saat ini sudah bersatu. Ya, cebong kampret sekarang menjadi satu. Betul nggak? 2019 itu antara Jokowi dan Prabowo, pendukungnya itu cebong dan kampret. Nah, sekarang pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi disatukan. Ya, itu menjadi genetika baru kayaknya itu. Tapi menurut gue, walaupun gue dulu mengikuti ijma ulama karena pilihlah yang terbaik dari yang terburuk, ya saat itu memang cuma Prabowo. Walaupun Prabowo kita nilai banyak dia memiliki sejarah yang kelam, tapi dalam artian suara kita jangan disia-siakan. Coba kita gunakan, dan mungkin Allah berkehendak lain menurut Pak Prabowo 2 kali kita perjuangkan. Ya mungkin belum waktunya untuk beliau, atau memang tidak ada garis tangan beliau untuk menjadi pemegang amanah bagi bangsa ini. Ya wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu. Ataupun mungkin juga banyaknya dosa-dosa masa lalu beliau yang mungkin tidak menjadi hijab, menjadi penghalang bagi beliau untuk mengemban amanah, begitu mungkin ya. Insya Allah sama-sama kita berjuang, kita gaungkan perubahan. Jangan lupa tanggal 10 Februari satukan niat, satukan tekad, luruskan niat kita semua. Kita bukan orang-orang yang dibayar, tapi kita orang-orang yang membayar atas perjuangan kita sendiri. Kita mengeluarkan kocek kita sendiri, meluangkan waktu, menyisakan waktu kita untuk bersusah payah bersama-sama berkumpul, dalam artian menyatukan pandangan bahwasanya perubahan adalah suatu keniscayaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Anies Rashid Baswedan Presiden. Amin, amin, amin. New city, new track, Formula E debut, all electric racing at 174 miles per hour. Top 4 now becoming top 5. No turning back.